Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Nur Aisyah. Saya dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, program studi pendidikan matematika. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang uji reliabilitas, uji validitas, uji daya beda soal, dan uji tingkat kesyukuran soal dari soal HOTS Matematika tingkat SMA. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester praktikum penilaian hasil belajar matematika yang diampu oleh Bapak Naufal Ishartono. Berikut videonya. Oke, kita masuk ke bagian 1, yaitu pembuatan soal. Masuk ke soal pertama, yaitu mengenai jumlah 30 suku pertama dari deret log 5 plus log 55 plus log 605 plus log 6655 plus dan seterusnya adalah soal ini dikatakan HOTS karena terdapat beberapa konsep untuk penyelesaiannya, yaitu pertama-tama kita harus mencari beda terlebih dahulu karena ini termasuk deret aritmatika dengan menggunakan sifat-sifat logaritma. Setelah itu setelah menemukan beda, lalu kita mendapatkan U1 atau suku pertama yaitu log 5, lalu kita menghitung jumlah 30 suku pertamanya dengan rumus SN yang sudah ada. Nah, dari penyelesaian soal ini terdiri dari beberapa cara sehingga soal tersebut HOTS. Lalu soal nomor 2 yaitu jika sin alfa cos alfa 3/2 membentuk barisan geometri, maka jumlah 12 suku pertamanya adalah. Soal ini dikatakan HOTS karena juga terdapat beberapa konsep untuk penyelesaiannya, yaitu konsep trigonometri dan konsep deret barisan geometri. Kita harus mencari nilai alfa terlebih dahulu untuk mendapatkan nilai sin alfa dan cos alfanya, sehingga kita mendapatkan rumus untuk atau nilai, kita mendapatkan nilai R, sehingga kita dapat menghitung SN yaitu yang merupakan rumus dari barisan geometri. Baik, di sini pada bagian 2 yaitu uji validasi internal. Yang pertama saya akan mengenalkan validator yang saya hubungi, yaitu saya menghubungi 2 validator dari SMA Muhammadiyah Al-Kautsar, Surakarta. Validator pertama yaitu bernama Ibu Wiwit Waryani. Beliau sebagai guru SMA di SMA Muhammadiyah Al-Kautsar ini dan telah mengajar selama 5 tahun. Hubungan saya dengan beliau ini tidak ada karena saya mengenal beliau ini dari tugas PBHBM ini. Kalau enggak, ya saya tidak mengenal beliau begitu. Saya mendapatkan kontak beliau dari teman sekelas saya, karena dia alumni dari SMA Muhammadiyah Al-Kautsar. Dan validator kedua ini yaitu Bapak Muhammad Alif Abdusulum. Beliau ini juga sebagai guru SMA di SMA Muhammadiyah Al-Kautsar juga dan telah mengajar selama 2 tahun. Hubungan saya dengan beliau ini juga tidak ada karena saya juga baru mengenal beliau lewat tugas PBHBM ini. Baik, selanjutnya adalah korespondensi via WA kepada kedua validator. Berikut saya tampilkan. Berikut ini adalah korespondensi WA dari validator. Baik, selanjutnya saya tampilkan hasil data penilaian dari lembar validasi yang telah diisi oleh 2 validator sebagai berikut. Berikut ini adalah lembar validasi dari validator pertama untuk soal 1 dan validator kedua untuk soal 1. Lalu berikut ini adalah lembar validasi validator pertama untuk soal 2 dan validator kedua untuk soal kedua. Berikutnya kita masuk ke uji reliabilitas iterator Cohen's kappa. Berikut data yang telah saya hitung menggunakan Excel. Baik, dari gambar yang telah saya tampilkan ini
merupakan gambar uji reliabilitas integrator Cohen-Kappa pada soal pertama. Di sini ada item soal atau aspek di lembar validasi, yaitu ada 14 item dan terdapat skala penilaian yang telah ditentukan, yaitu 1-4, di mana 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 setuju, dan 4 sangat setuju. Nah, di sini saya menggunakan korelasi bahwa 1-2 itu mengarah ke tidak setuju, sehingga itu saya anggap 0, dan setuju dan sangat setuju itu mengarah ke setuju, maka saya anggap 1. Berdasarkan lembar validasi, penilai 1 dan penilai 2, mereka rata-rata menjawab dengan skala 3 dan 4, sehingga di sini semua penilai 1 dan 2 sama, yaitu 1-1. Lalu menghasilkan kriteria almost perfect agreement. Baik, selanjutnya kita masuk ke uji reliabilitas integrator Cohen-Kappa pada soal yang kedua ini. Ini sama seperti soal yang pertama. Kita mengasumsikan bahwa skala penilaian 1-2 itu mengarah ke tidak setuju, sehingga nilainya 0. Dan untuk skala penilaian yang 3-4 itu kita anggap 1, sehingga menghasilkan item soal atau item aspek itu seperti pada gambar tersebut. Sehingga setelah dihitung menghasilkan kriteria almost perfect agreement. Baik, sekarang kita masuk ke uji eigenvalue pada dua soal tersebut. Berikut saya tampilkan uji yang telah saya hitung dengan menggunakan Excel. Baik, kita masuk ke uji eigenvalue soal yang pertama. Di sini ada 14 pertanyaan pada lembar validasi ahli, materi, dan media. Untuk nilai ini diisi oleh 2 validator yang telah saya hubungi tadi. Validator pertama ini adalah Bu Wiwi dan validator kedua adalah Bapak Alif. Lalu hasilnya kita masukkan ke dalam tabel tersebut. Lalu kita masuk ke proses analisis, di mana pada 3 tabel pertama terdapat S1, S2, dan sigma S. S1 ini merupakan hasil pengurangan, merupakan skor yang telah ditetapkan setiap rater, di mana S1 ini merupakan hasil pengurangan dari nilai yang diberikan oleh validator dikurangi oleh kategori yang dapat dipilih. Di sini ada 4 kategori, yaitu kategori 1, 2, 3, dan 4. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Untuk validator 1 itu memberi nilai 3, sehingga untuk S1 nya merupakan 3 dikurangi 1. Kenapa 1? Karena 1 merupakan skala penilaian terendah. Begitu juga untuk perhitungan S2. Lalu untuk sigma S-nya adalah jumlah dari S1 dan S2. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan jumlah rater, yaitu N, dikali dengan banyaknya kategori yang dapat dipilih dikurangi 1. Banyaknya rater adalah 2. Rater merupakan validator tersebut, kita menggunakan 2 validator, dan C merupakan banyaknya kategori yang dapat dipilih. Kita terdapat 4 kategori, yaitu kategori 1 sangat tidak setuju, kategori 2 tidak setuju, kategori 3 setuju, dan kategori 4 adalah sangat setuju. Selanjutnya kita menghitung CVI. CVI ini merupakan Content Validation Index. Di sini rumusnya adalah sigma S dibagi dengan N dikali C min 1. Lalu untuk kriterianya, apabila
CVI-nya kurang dari 0,4 maka validitasnya rendah. Lalu CVI-nya lebih dari sama dengan 0,4 atau kurang dari 0,8 maka validitasnya sedang, dan CVI-nya lebih dari sama dengan 0,8 maka validitasnya tinggi. Mengikuti hal tersebut diperoleh kriteria-kriteria sebagai berikut yang tertera pada gambar. Selanjutnya kita masuk ke uji Eiken's value soal kedua. Di sini terdapat 15 pertanyaan sama seperti yang uji Eiken's value soal ke-1. Lalu kita masukkan nilai dari 2 validator, lalu kita melakukan proses analisis dan diakhiri dengan menyimpulkan kriteria yang telah didapatkan dari hasil CVI-nya atau Content Validation Index-nya. Baik, kita masuk ke bagian 3 yaitu uji validasi eksternal. Di sini saya mengambil 15 orang teman saya dari berbagai prodi dan juga berbeda universitas, karena kebanyakan ini dari teman saya waktu SMA. Ada yang kalau teman saya waktu SMA itu ada yang masuk Poltekkes, lalu ada yang masuk UNY yaitu pendidikan fisika, lalu ada yang masuk UNS seperti teknik industri, lalu ada fisika murni, lalu ada juga teman saya yang satu kampus tapi beda prodi yaitu teknik sipil dan juga ada yang prodi gizi. Lalu ada juga teman saya yang udah di Unsud, lalu ada juga teman SD saya, itu tetangga saya sendiri gitu. Lalu karena kekurangan maka ibu saya juga ikut mengerjakan gitu. Lalu ada saudara saya juga, sehingga menjadi 15 orang. Lalu masuk ke hasil korespondensi itu saya tampilkan pada gambar berikut ini. Berikut ini adalah korespondensi WhatsApp dari 3 teman saya. Yang pertama ada Bila dari prodi gizi, lalu ada yang namanya Berlian itu dari UNY itu prodi pendidikan fisika, dan yang satunya lagi ada Muara, dia UNS dengan prodi teknik industri. Setelah itu berikut ini adalah 3 hasil pekerjaan teman saya yang telah bersusah payah untuk mengerjakan soal matematika ini, karena teman saya itu tipe-tipe orang yang tidak suka matematika, jadi agak susah untuk meminta tolong mengerjakan, tapi alhamdulillahnya mereka mau gitu. Baik, berikut ini adalah hasil dari 3 pekerjaan teman saya. Baiklah, sekarang kita masuk ke analisis uji validitas, reliabilitas, daya beda soal, dan tingkat kesukaran soal. Berikut ini hasil perhitungan saya menggunakan SPSS 16 dan juga ada yang menggunakan Excel. Sebelum masuk ke analisis uji validitas, reliabilitas, daya beda soal, dan tingkat kesukarannya, berikut ini saya tampilkan hasil pekerjaan teman saya. Baik, langsung saja. Di sini ada gambar untuk uji validitas menggunakan SPSS 16. Untuk soal pertama itu mendapatkan 0,525 dan untuk soal kedua 0,624, sehingga hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kedua soal ini valid. Mengapa? Karena R tabel itu lebih kecil daripada R hitungnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke uji reliabilitas. Saya di sini masih menggunakan SPSS 16. Di sini menghasilkan
tingkat reliabilitas rendah, sehingga kemungkinan satu atau dua dari item soal tersebut tidak reliable. Oke, selanjutnya kita masuk ke uji daya beda soal. Di sini saya menggunakan Excel. Pada gambar telah terpampang bahwa untuk subjek S soal 1, soal 2, dan jumlah. Untuk nilai dari soal 1 dan soal 2 ini, kenapa saya menggunakan 01? Karena dalam uji daya beda ini kita hanya melihat benar dan salahnya saja, maka menggunakan 01. Nah, karena tadi nilai saya itu dalam skala 100, maka kita harus mengubahnya terlebih dahulu. Untuk nilai 0 itu merupakan interval dari 0 sampai 40. Lalu untuk 1, maka intervalnya 40 sampai 50. Nah, di sini mendapatkan nilai SO1 dan SO2-nya. Lalu kita mengurutkan nilai terkecil ke nilai terbesarnya. Setelah itu kita masuk ke perhitungannya, yaitu kita mulai dari mengelompokkan data tersebut menjadi kelas atas dan kelas bawah. Di sini kelas atas terdapat 8 siswa dan kelas bawah terdapat 7 siswa. Bagaimana untuk membaginya? Yaitu jika siswa lebih dari 30, maka pembagian kelompok atas dan kelompok bawahnya itu merupakan 27% dari jumlah siswa tersebut. Dan jika siswa kurang dari atau sama dengan 30, maka pembagian kelompok atas dan kelompok bawahnya itu merupakan 50% dari jumlah siswanya, sehingga kita mendapatkan kelompok atas dan kelompok bawah. Setelah itu kita jumlah siswa yang menjawab benar pada soal 1 dan soal 2. Setelah itu kita melakukan perhitungan pada soal 1 dan soal 2. Kita membuat data, yaitu siswa dengan kelompok atas SA. Ini soal 1 dijawab benar oleh 8 siswa dan soal 2 dijawab benar oleh 7 siswa. Lalu siswa kelompok bawah ini soal 1 ini dijawab benar oleh 3 siswa dan soal 2 dijawab benar oleh 1 siswa. IA merupakan nilai tertinggi dari ini kelompok atas. Dan DP ini merupakan hasil dari siswa dengan kelompok atas dikurangi siswa kelompok bawah lalu dibagi dengan IA, sehingga mendapatkan suatu keterangan bahwa soal 1 ini baik dan soal 2 ini sangat kuat. Lalu kita masuk ke analisis uji yang terakhir, yaitu tingkat kesukaran. Di sini kita menggunakan nilai asli dari siswa-siswa yang telah kita dapatkan, lalu kita menghitung jumlah benarnya. Di sini jumlah benar siswa yang menjawab ini saya hitung mulai dari nilai 40. Lalu untuk soal 1 ini dijawab benar siswa oleh 10 orang, lalu soal 2 dijawab benar siswa oleh 7 orang, lalu banyak siswa itu ada 15 orang. Dan untuk indeks kesukaran ini didapatkan dari jumlah benar dibagi dengan banyaknya siswa, sehingga menghasilkan keterangan bahwa soal 1 dan soal 2 ini memiliki tingkat kesukaran yang sedang. Baik, kita masuk ke bagian keempat, yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari video ini adalah kedua soal yang saya buat, soal matematika untuk tingkat SMA, materi baris dan deret, adalah kedua soal tersebut valid tetapi memiliki uji reliabilitas yang rendah. Lalu untuk dari pembedanya, soal 1 itu baik dan soal kedua itu sangat kuat.
Lalu tingkat kesukarannya, kedua soal ini memiliki tingkat kesukaran yang sedang. Hal menarik yang saya dapatkan saat melakukan tugas PPHBM ini adalah ketika mencari responden. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.